Wah, 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 benar-benar di luar nalar. Di tengah kasus Passport Gate yang menjerat sebagian pemain timnas Indonesia, media Belanda tiba-tiba mengusulkan solusi kontroversial. 4 pemain timnas Indonesia diminta kembali menjadi warga negara Belanda. Apakah yang sebenarnya terjadi? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, belum selesai sampai di situ. Suasana makin panas. Media Malaysia tiba-tiba ikut menyulut api dengan menyebut pemain Indonesia menggunakan dokumen tidak sah. Tuduhan ini langsung membuat publik geram dan memicu perdebatan sengit. Benarkah ada pelanggaran besar dari PSSI? Berikut fakta mengejutkannya. Nah, ini baru super top markotop. Di tengah kekacauan ini, PSSI akhirnya angkat bicara. PSSI ungkap fakta soal kasus Passport Gate. Kira-kira kenapa sampai muncul solusi ekstrim dan tuduhan panas dari luar negeri? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Semua jawabannya ada di video ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Belanda berikan solusi 4 pemain timnas Indonesia kembali jadi warga negara Belanda. Wah, 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 benar-benar di luar dugaan. Di saat publik sepak bola Indonesia masih bangga dengan deretan pemain naturalisasi yang tampil di Eropa, tiba-tiba muncul kabar yang bikin geleng-geleng kepala. Media Belanda, The Telegraph, justru mengungkap solusi yang terasa janggal, bahkan terkesan menggelitik logika. Bagaimana tidak? 4 pemain timnas Indonesia yang sedang berkarir di Liga Belanda malah disarankan untuk kembali menjadi warga negara Belanda demi bisa tetap bermain di kompetisi sana. Situasi ini bukan hanya rumit, tapi juga bisa berdampak besar bagi masa depan timnas Indonesia. Kasus yang dikenal dengan istilah Passport Gate ini memang tengah mengguncang sepak bola Belanda. 4 nama besar yang ikut terseret adalah Dean James, Justin Hubner, Nathan Chue Aon, dan Tim Geipans. Mereka saat ini bahkan harus dinonaktifkan sementara dari latihan dan pertandingan bersama klub masing-masing. Bayangkan, di tengah performa yang mulai stabil dan peluang karir yang terbuka lebar, mereka justru harus menghadapi ketidakpastian hanya karena masalah administratif kewarganegaraan. Menurut laporan The Telegraph, berbagai upaya sedang dilakukan agar para pemain ini bisa kembali merumput secepat mungkin. Salah satu jalur yang ditempuh adalah menunggu hasil investigasi dari otoritas imigrasi Belanda yang tengah memeriksa status puluhan pemain. Jika nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih ada opsi hukum yang bisa ditempuh. Namun disinilah letak keanehannya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggunakan kembali paspor asing atau bahkan mengajukan ulang kewarganegaraan Belanda. Solusi ini tentu langsung memancing reaksi. Bagaimana mungkin pemain yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, bahkan sudah membela timnas dengan penuh kebanggaan, harus balik arah hanya demi bisa bermain di liga? Rasanya seperti pindah kontrakan saja. Hari ini tinggal di sini, besok pindah lagi tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Padahal keputusan naturalisasi bukan hal sepele, melainkan komitmen besar yang menyangkut identitas dan masa depan karier internasional mereka. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka konsekuensinya sangat serius. Para pemain bisa saja kehilangan hak untuk membela timnas Indonesia. Ini jelas jadi mimpi buruk bagi para fans Garuda yang selama ini menaruh harapan besar pada mereka. Apalagi saat ini timnas Indonesia sedang dalam fase kebangkitan. Terlebih dengan hadirnya pelatih kelas Eropa yang diharapkan mampu membawa prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Di sisi lain, sebenarnya ada solusi yang jauh lebih masuk akal dan tidak merugikan masa depan pemain. PSSI bisa mengambil langkah cepat dengan melindungi para pemain ini. Misalnya dengan merekomendasikan mereka bermain sementara di liga lain yang tidak memiliki aturan seketat Belanda. Bahkan opsi bermain di Liga 1 Indonesia bisa menjadi jalan keluar terbaik dalam situasi darurat ini. Selain menjaga kondisi permainan, mereka juga tetap bisa berkontribusi langsung untuk perkembangan sepak bola nasional. Menariknya, jika mereka benar-benar bermain di Liga 1, peluang untuk tampil di ajang seperti Piala AFF terbuka lebar. Dan kita semua tahu, trofi AFF adalah salah satu mimpi terbesar para fans sepak bola Indonesia. Dengan kekuatan skuad yang semakin solid, ditambah kehadiran pemain yang berpengalaman di Eropa, rasanya peluang juara bukan lagi sekadar angan-angan. Bahkan banyak yang mulai percaya bahwa kegagalan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Situasi ini memang penuh dilema.
Di satu sisi ada tekanan dari regulasi Liga Eropa, di sisi lain ada kebanggaan membela merah putih. Namun keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan masa depan jangka panjang, bukan hanya solusi instan yang justru merugikan. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya langkah yang diambil? Apakah lebih baik mereka tetap bertahan di Eropa dengan segala resikonya, atau justru pulang sementara ke Liga 1 Indonesia demi menjaga status dan membela timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian bisa jadi bagian dari diskusi besar sepak bola kita hari ini. Media Malaysia tuduh 3 pemain timnas Indonesia palsukan dokumen. Suasana yang sudah panas kini justru makin membara. Di tengah polemik Passport Gate yang belum juga reda, media Malaysia tiba-tiba ikut menyulut api dengan tudingan yang bikin publik Indonesia geram. Salah satu akun yang ramai diperbincangkan, Pala Taubol, secara berani melontarkan dugaan bahwa pemain timnas Indonesia menggunakan paspor tidak sah. Tuduhan ini bukan hanya sensitif, tapi juga berpotensi merusak reputasi pemain dan sepak bola Indonesia di mata dunia. Nama-nama seperti Nathan Chow Aon, Dean James, dan Tim Gapens langsung terseret dalam pusaran isu panas ini. Mereka dituding melanggar aturan karena disebut masih menggunakan paspor Belanda, padahal sudah membela timnas Indonesia. Bahkan, narasi yang dibangun seolah-olah ada unsur pemalsuan dokumen atau pelanggaran serius dalam proses administrasi. Tentu saja ini bukan tuduhan ringan. Ini bisa berdampak besar jika tidak segera diluruskan. Pernyataan dari Pala Taubol dengan cepat menyebar luas di media sosial dan langsung memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan tidak didasari pemahaman yang utuh terhadap situasi yang sebenarnya terjadi. Alih-alih membantu menjernihkan suasana, narasi ini justru memperkeruh keadaan dan membuat polemik semakin liar. Namun di balik semua kegaduhan ini, muncul juga suara-suara yang mencoba meluruskan fakta. Sejumlah pengamat dan fans sepak bola Indonesia menegaskan bahwa kasus ini sama sekali bukan soal pemalsuan dokumen. Ini murni persoalan administratif yang berkaitan dengan pendaftaran pemain di Liga Belanda. Kesalahan jika memang ada, lebih mengarah pada proses administrasi klub, bukan tindakan kriminal dari para pemain. Kasus Dean James menjadi contoh paling nyata. Saat memperpanjang kontrak dengan klubnya, ia masih berstatus warga negara Belanda, sehingga didaftarkan sebagai pemain lokal. Namun setelah resmi menjadi WNI, statusnya berubah menjadi pemain non-Uni Eropa. Disinilah celah aturan mulai terlihat. Liga Belanda memiliki regulasi ketat terkait pemain non-Uni Eropa, termasuk syarat gaji minimum yang cukup tinggi. Ketika kontrak lama belum disesuaikan, muncullah masalah administratif yang kini jadi polemik besar. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh klub rival yang merasa dirugikan, hingga akhirnya kasus ini masuk ke ranah penyelidikan oleh KNVB. Selama proses tersebut berlangsung, beberapa pemain memang harus dinonaktifkan sementara. Namun sekali lagi, ini bukan karena mereka melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen, melainkan karena proses verifikasi administrasi yang harus diselesaikan sesuai aturan. Sayangnya, narasi yang berkembang di luar justru melenceng jauh. Tuduhan pemalsuan paspor atau visa terdengar sangat serius, padahal tidak ada bukti konkret yang mengarah ke sana. Inilah yang membuat banyak pihak merasa bahwa pemberitaan dari media Malaysia tersebut terlalu berlebihan, bahkan terkesan memperkeruh situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Fenomena ini juga menunjukkan betapa kompleksnya dunia sepak bola modern, terutama bagi pemain yang memiliki latar belakang kewarganegaraan ganda sebelum akhirnya memilih membela satu negara. Perubahan status hukum memang bisa menimbulkan dampak administratif yang tidak sederhana, apalagi di liga sesekat Eropa. Namun hal tersebut tetap harus dilihat sebagai persoalan regulasi, bukan langsung diarahkan ke tuduhan kriminal. Di tengah situasi seperti ini, publik Indonesia tentu berharap semua pihak bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi. Jangan sampai isu yang sebenarnya teknis berubah menjadi konflik opini antar negara yang tidak perlu. Apalagi para pemain yang bersangkutan justru sedang berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kalian.
Bagaimana menurut kalian reaksi media Malaysia ini? Apakah ini bentuk kritik yang wajar atau justru terlalu berlebihan dan memicu kesalahpahaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk melihat bagaimana publik memandang polemik panas ini. Reaksi keras PSSI soal status WNI pemain Timnas Indonesia. Di tengah panasnya isu Passport Gate yang sempat membuat publik resah, PSSI langsung bereaksi keras dan memberikan kepastian yang sangat ditunggu-tunggu. Federasi Sepak Bola Indonesia itu dengan lantang menegaskan bahwa status kewarganegaraan 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia benar-benar aman dan tidak bermasalah sama sekali. Sebuah pernyataan yang seolah menjadi tamparan bagi berbagai spekulasi liar yang sempat beredar. 4 pemain yang sempat terseret dalam polemik ini adalah Dian James, Justin Hapner, Nathan Chu Aeon, dan Tim Gapens. Nama-nama ini sebelumnya menjadi sorotan karena tidak bisa tampil bersama klub mereka di Belanda. Banyak yang mulai khawatir, bahkan muncul opini ekstrim yang menyebut status WNI mereka dipertanyakan. Namun kini, semua itu coba diluruskan secara gamblang oleh PSSI. Melalui Badan Tim Nasional, PSSI memastikan bahwa seluruh proses naturalisasi yang dijalani para pemain tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, tidak ada celah hukum, tidak ada kesalahan prosedur, dan tidak ada alasan untuk meragukan status mereka sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa mereka tidak sah membela Timnas Indonesia. Sebuah isu yang sempat membuat gaduh jagat sepak bola tanah air. Menariknya, PSSI juga secara tidak langsung menanggapi saran aneh yang sempat mencuat dari media Belanda, yang menyebut bahwa solusi tercepat adalah dengan kembali menjadi warga negara Belanda. Sebuah gagasan yang terasa janggal dan sulit diterima akal sehat. Bayangkan saja, pemain yang sudah bersumpah setia kepada Indonesia justru diminta balik arah demi kepentingan administratif semata. Untungnya, PSSI dengan tegas tidak sejalan dengan wacana tersebut. Menurut federasi, akar masalah ini sebenarnya bukan soal kewarganegaraan, melainkan persoalan administratif di Belanda. Setelah resmi menjadi WNI, para pemain memang harus menyesuaikan dokumen izin tinggal dan izin kerja mereka. Ini adalah konsekuensi logis, karena mereka tidak lagi berstatus sebagai warga negara Uni Eropa. Jadi, masalah ini lebih kepada adaptasi regulasi, bukan krisis identitas atau legalitas seperti yang sempat dikhawatirkan. Untuk sementara waktu, kondisi ini memang membuat keempat pemain tidak bisa berlatih maupun bertanding bersama klub mereka. Namun PSSI menilai situasi ini hanyalah kendala sementara, bukan sesuatu yang permanen. Dengan kata lain, ini hanya soal waktu dan proses hingga semuanya kembali normal. Sebuah penjelasan yang cukup menenangkan, meskipun tetap menyisakan rasa penasaran di kalangan publik. Di balik polemik ini, ada satu hal yang patut diapresiasi. Keputusan para pemain untuk menjadi WNI bukanlah keputusan kecil. Itu adalah bentuk dedikasi, komitmen, dan kecintaan terhadap Indonesia. Terlebih bagi mereka yang lahir dan besar di luar negeri, keputusan ini tentu penuh pertimbangan. Maka dari itu, PSSI memberikan apresiasi tinggi atas langkah berani yang mereka ambil. Kiprah para pemain Indonesia di Eropa, khususnya di liga sekelas Eredivisie, juga menjadi kebanggaan tersendiri. Ini membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia semakin diakui di level internasional. Kehadiran mereka bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga membawa nama bangsa di panggung dunia. Dan tentu saja, keberlanjutan karir mereka di Eropa sangat penting bagi perkembangan Timnas Indonesia ke depan. Kini, fokus utama adalah bagaimana masalah administratif ini bisa segera diselesaikan. PSSI berharap para pemain dapat kembali merumput bersama klub masing-masing tanpa hambatan berarti. Karena pada akhirnya, menit bermain di klub akan sangat berpengaruh terhadap performa mereka saat membela Timnas Indonesia. Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan tidak lagi berspekulasi berlebihan. Namun tetap saja, situasi ini menyisakan ruang diskusi yang menarik. Apakah langkah PSSI sudah tepat dengan sikap tegasnya? Atau justru perlu ada langkah tambahan untuk benar-benar melindungi para pemain dari kasus serupa di masa depan? Sekarang, giliran kalian untuk bersuara. Bagaimana menurut kalian reaksi tegas dari PSSI ini? Apakah sudah cukup kuat untuk meredam polemik atau masih ada yang perlu diperjuangkan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian bisa jadi bagian dari dinamika besar sepak bola Indonesia. Otoritas Belanda turun tangan. 4 pemain timnas Indonesia segera dapat merumput di Liga Belanda. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar panas yang bukan soal gol indah atau kemenangan dramatis, melainkan masalah administratif yang nyaris menghentikan karir 4 pemain muda berbakat di Eropa. Bahkan, situasinya sampai membuat otoritas Belanda turun tangan langsung. Ya, 4 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda sempat dilarang bermain, bahkan berlatih bersama klubnya sendiri, hanya karena satu hal yang terdengar sepele tapi berdampak besar, masalah paspor dan status kewarganegaraan. 4 nama yang kini jadi sorotan adalah Dean James, Justin Hubner, Nathan Choi Aon, dan Tim Gaypens. Mereka semua sebelumnya merupakan warga negara Belanda, namun dalam perjalanan kariernya memutuskan untuk berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia demi membela Merah Putih. Keputusan yang penuh semangat nasionalisme ini justru berbuntut panjang karena ada satu prosedur penting yang terlewat. Mereka belum memperbaharui status sebagai pemain non-Uni Eropa dalam sistem administrasi sepak bola Belanda. Masalah ini bukan sekadar formalitas biasa. Di Belanda, pemain yang berstatus non-Uni Eropa memiliki aturan ketat, terutama terkait gaji minimum yang jauh lebih tinggi dibanding pemain lokal atau Uni Eropa. Akibatnya, klub-klub seperti Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, Willem II, dan FC Emmen langsung terkena dampaknya. Mereka tidak bisa sembarangan memainkan ke-4 pemain ini karena bisa melanggar regulasi liga. Alhasil, ke-4 pemain tersebut harus menerima kenyataan pahit, dibekukan sementara dari aktivitas tim. Namun, di tengah situasi yang sempat membuat para penggemar cemas, akhirnya muncul titik terang. Organisasi Liga Belanda, Eredivisie CV, mulai bergerak cepat mencari solusi bersama pihak imigrasi Belanda, yaitu Immigration and Naturalization Dienst. Mereka tengah merumuskan jalan keluar terbaik agar para pemain ini bisa kembali merumput tanpa melanggar aturan yang berlaku. Salah satu solusi yang kini menjadi harapan besar adalah pengurusan izin tinggal permanen. Jika status ini berhasil didapatkan, maka ke-4 pemain tersebut tidak lagi dianggap sebagai pemain non-Uni Eropa dalam konteks regulasi sepak bola. Artinya, mereka tidak perlu memenuhi syarat gaji minimum yang tinggi dan juga tidak perlu melalui proses izin kerja yang rumit. Ini jelas menjadi kabar baik yang bisa menyelamatkan karir mereka di Eropa. Menariknya, kasus ini juga membuka fakta bahwa kemungkinan besar para pemain sempat mendapatkan informasi yang kurang tepat saat memutuskan perubahan kewarganegaraan. Mereka mungkin mengira proses tersebut tidak akan berdampak besar terhadap karir klub mereka di Eropa. Namun kenyataannya, dalam sepak bola modern, urusan administrasi bisa sama pentingnya dengan performa di lapangan. Yang lebih membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya dengan adanya kerjasama antara PSSI dan KNVB, seharusnya masalah seperti ini bisa diantisipasi sejak awal. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah ini murni kelalaian pemain, agen, atau federasi? Atau justru sistem yang terlalu rumit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kasus ini benar-benar membuka mata kita semua tentang sisi lain dunia sepak bola yang jarang dibahas. Justin Hubner akhirnya buka suara soal polemik paspor Belanda. Wah, polemik paspor ini benar-benar makin memanas dan bikin publik sepak bola Indonesia tegang. Di saat para pemain sedang fokus membangun karier di Eropa, justru badai datang dari hal yang tak terduga, urusan administrasi. Dan yang paling mencuri perhatian, akhirnya Justin Hubner buka suara. Meski singkat, pernyataannya justru membuat situasi semakin penuh tanda tanya besar. Dalam keterangannya, Justin Hubner mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia bahkan belum bisa memastikan apakah dirinya bisa kembali bermain bersama Fortuna Sittard dalam waktu dekat. Pernyataan "saya tidak tahu" yang ia lontarkan terdengar sederhana, tapi justru menggambarkan betapa rumit dan membingungkannya situasi yang sedang ia hadapi. Bayangkan, seorang pemain profesional yang sedang berada di puncak kariernya tiba-tiba harus terhenti hanya karena masalah status paspor. Semua ini bermula dari protes keras yang dilayangkan oleh NAC Breda setelah kekalahan telak mereka.
Protes tersebut kemudian membuka kotak Pandora yang menyeret banyak nama pemain, termasuk Dean James. Dari situlah, masalah ini melebar dan menyeret pemain lain seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, hingga tim Gay Pence. Bahkan, perhatian juga sempat tertuju pada pemain lain seperti Mace Hilgers, meski situasinya berbeda. Masalah utamanya tetap sama, yaitu perubahan kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia yang membuat status mereka menjadi pemain non-Uni Eropa. Di Belanda, aturan untuk pemain non-Uni Eropa sangat ketat, termasuk kewajiban gaji minimum yang tinggi dan izin kerja yang kompleks. Ketika administrasi ini tidak diperbaharui dengan benar, dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari denda, larangan bermain, hingga tidak boleh ikut latihan bersama klub. Kini, dengan situasi yang belum jelas, mulai muncul spekulasi menarik. Apakah Justin Hubner akan tetap bertahan dan menunggu, atau justru mengambil langkah berani dengan pindah sementara? Opsi seperti dipinjamkan ke klub lain bisa menjadi solusi realistis. Bahkan bukan tidak mungkin Hubner justru kembali ke Indonesia dan bermain di Liga 1 Indonesia untuk sementara waktu. Jika skenario ini benar-benar terjadi, wah, ini bisa jadi keuntungan besar bagi sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, pemain dengan pengalaman Eropa seperti Justin Hubner tampil di Liga 1. Selain meningkatkan kualitas kompetisi, kehadirannya juga bisa menarik perhatian besar dari fans. Stadion bisa kembali penuh, antusiasme meningkat, dan tentunya kualitas permainan juga ikut terangkat. Lebih dari itu, ada dampak besar untuk timnas Indonesia. Dengan bermain di dalam negeri, Justin Hubner akan lebih mudah dipanggil dan beradaptasi dengan skuad Garuda. Ini tentu menjadi keuntungan jelang ajang besar seperti Piala AFF 2026. Apalagi banyak fans dan pundit yang sudah lama menginginkan Indonesia meraih trofi tersebut. Kehadiran pemain seperti Hubner bisa menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan mimpi itu. Dari sisi PSSI, situasi ini juga bisa menjadi peluang emas. Dengan semakin banyak pemain diaspora yang bermain di dalam negeri, koordinasi tim nasional bisa lebih maksimal. Selain itu, ini juga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas liga lokal agar semakin kompetitif dan diperhitungkan di Asia Tenggara. Namun tentu saja, semua ini masih sebatas kemungkinan. Keputusan tetap ada di tangan pemain, klub, dan hasil investigasi dari otoritas sepak bola Belanda. Yang jelas, polemik ini menjadi pengingat bahwa karier sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh skill di lapangan, tapi juga oleh detail administrasi yang seringkali luput dari perhatian. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau benar Justin Hubner bermain sementara di Liga 1, apakah itu langkah yang tepat? Apakah justru akan menguntungkan timnas Indonesia atau malah merugikan kariernya di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian bisa jadi sama panasnya dengan polemik yang sedang terjadi ini. Wah, 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 makin panas saja polemik paspor pemain timnas Indonesia. Kali ini bukan hanya soal aturan atau administrasi, tapi sudah masuk ke ranah yang lebih sensitif. Jadi bahan tertawaan pundit Belanda. Situasi ini benar-benar di luar dugaan, karena di saat para pemain berjuang mengangkat nama Indonesia, justru muncul komentar pedas yang menyebut keputusan mereka sebagai sesuatu yang aneh, bahkan menyedihkan. Sorotan tajam datang dari pundit asal Belanda, Tijmen van Wissing, yang secara terang-terangan mengkritik para pemain diaspora Indonesia. Ia mengaku heran, bahkan mempertanyakan, mengapa para pemain yang sebelumnya memiliki status kuat di Eropa justru memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam pandangannya, keputusan tersebut dinilai tidak matang, bahkan ia menyebutnya sebagai langkah yang bodoh. Pernyataan ini tentu langsung memancing reaksi keras dari publik sepak bola Indonesia. Komentar pedas itu tidak muncul tanpa alasan. Semua berakar dari kisruh yang terjadi di Liga Belanda, di mana beberapa pemain seperti Dean James dan Nathan Choaon terseret masalah status sebagai pemain non-Uni Eropa. Kasus ini mencuat setelah NAC Breda melayangkan protes keras usai kekalahan telak mereka dari Go Ahead Eagles. Mereka menilai Dean James tidak memenuhi syarat bermain karena status kewarganegaraannya sudah berubah menjadi Indonesia. Efek domino pun langsung terasa. Klub lain seperti TOPOS juga ikut mempersoalkan status Nathan Choaon setelah kekalahan dari Willem II. Situasi ini membuat polemik semakin melebar dan memperkuat anggapan para pundit bahwa ada kesalahan besar dalam pengambilan keputusan para pemain tersebut. Menurut Tijmen van Wissing, para pemain dan agen mereka seharusnya sudah memahami betul konsekuensi dari perubahan kewarganegaraan. Di Eropa, khususnya Belanda, aturan mengenai pemain non-Uni Eropa sangat ketat.
Salah satu yang paling memberatkan adalah kewajiban gaji minimum yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan ribu euro per tahun. Hal ini tentu membuat banyak klub berpikir dua kali untuk mempertahankan atau merekrut pemain dengan status tersebut. Ia bahkan menyinggung bahwa para pemain seperti tim Gaypens bisa saja tertipu oleh euforia membela Indonesia. Dalam komentarnya yang cukup tajam, ia menyebut bahwa keputusan itu bisa berujung pada kesengsaraan dalam karier profesional mereka. Pernyataan ini jelas memicu perdebatan, karena di satu sisi ada kebanggaan membela negara, tapi di sisi lain ada realita keras dunia sepak bola profesional di Eropa. Namun di balik kritik tersebut, banyak pihak di Indonesia justru melihat hal ini dari sudut pandang berbeda. Keputusan para pemain untuk membela timnas Indonesia dianggap sebagai bentuk dedikasi dan kecintaan terhadap akar mereka. Bahkan langkah ini telah terbukti meningkatkan kualitas skuad Peruda secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini juga menjadi tamparan keras bagi PSSI agar lebih teliti dalam mengurus aspek administratif pemain diaspora. Kerjasama dengan federasi lain seharusnya bisa dimaksimalkan agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Kini, polemik ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal persepsi. Apakah benar para pemain ini tertipu dan akan sengsara seperti yang dikatakan pundit Belanda? Atau justru mereka sedang membangun sejarah baru bersama timnas Indonesia yang suatu hari akan membungkam semua kritik? Yang jelas, situasi ini membuat publik semakin penasaran dan terbelah. Ada yang setuju dengan kritik tersebut, tapi tidak sedikit juga yang membela para pemain habis-habisan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah komentar para pundit Belanda ini ada benarnya? Atau justru terlalu meremehkan perjuangan pemain timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena opini kalian bisa jadi bagian dari perdebatan panas yang sedang terjadi ini.